وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Mental Juara. Pada kali ini kita akan bahas tentang masalah bersikap pelit terhadap kebaikan. Bersikap pelit terhadap kebaikan. Sifat kikir sebenarnya didasari oleh perasaan takut miskin. Kaidah. Sifat kikir sebenarnya didasari oleh perasaan takut miskin, walaupun dia kaya. Ada nggak orang kayak Syahih kikir? Ya banyak sekali. Dan mereka itu kaya harta, miskin hati. Semua orang yang takut miskin berarti miskin hati. Kenapa kita katakan begitu? Seandainya mereka kaya hati, nggak takut akan miskin, tawakal sama Allah, rajin sedekah, ringan tangan dalam artian suka sedekah, bukan ringan tangan gamparin orang. Jadi kaidah sifat kikir pada asalnya didasari apa? Oleh perasaan takut miskin. Karena nggak mungkin orang kalau dia mentalnya tidak takut miskin, dia kikir, nggak mungkin. Ya. Akibat sifat inilah muncul sifat tamak dalam mengumpulkan harta. Jadi tamak dalam mengumpulkan harta, selalu memikirkan harta, itu diantara efek takut miskin. Ya betul, kita harus mapan ya, bagi mapan gitu kan, punya usaha gitu, tapi jangan tamak ya. Anda mau kerja, oh kira mau pamit. Akibat sifat inilah muncul sifat tamak dalam mengumpulkan harta dengan berupaya meraihnya sebanyak mungkin. Terkadang perasaan takut miskin itu sangat dominan sampai-sampai membuat seseorang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan kebaikan. Allahumma musta'an. Ya. Jadi antum pilih mana, ikhwan? Kaya tapi nggak takut miskin, atau miskin dan takut miskin? Orang walaupun miskin dan dia tidak takut dengan keadaan dirinya, itu enak hidupnya, ikhwan. Dan itu terlihat di banyak tempat. Terlihat di jalan-jalanan. Anak tidak tahu sih kalau istilah yang di kesini ada tukang kerupuk tapi matanya buta pernah. Anak nggak paham latar belakangnya. Apakah beliau memang buta benar atau enggak? Wallahu alam. Tetapi kita lihat sampel zahir aja. Kita nggak mau suudzon. Lihat orang seperti ini tidak takut miskin, tapi kita walau zaki Allah ada. Allah lebih tahu tentang keadaan manusia. Ya, ada di sini tukang kerupuk kalau nggak salah. Nah, kadang-kadang lihat lewat. Ya, kadang-kadang di kerumunan, kadang-kadang di sebelah sana deket mana ya? Hah? Oh banyak dia. Iya, Anda nggak tahu apakah dia buta beneran atau enggak. Aku lihatlah. Kalau memang Sohyan buta beneran, maka masya Allah, ya mau ikhtiar dan semisalnya. Dan tidak takut miskin berarti kan? Maksudnya apa? Dia usaha itu bukan untuk mentamakkan dirinya, bukan, tetapi memang kebutuhannya. Ada seperti ini. Tapi ada orang yang diberi kekuatan ekonomi tinggi, kaya, mapan, pelitnya masya Allah. Pelitnya masya Allah. Iya.
Masya Allah. Dan baru mau sedekah kalau partai besar, itu pun harus cantumin nama. Ironisnya, keengganan, ketidakmauan menginfakkan harta di jalan kebaikan tersebut bertolak belakang dengan sikap sudi menghabiskannya demi memperturutkan hawa nafsu. Infak malas, tapi giliran untuk syahwat dirinya beli baju branded, ya, dan seterusnya lah. Itu israf, bukan israf, tabdzir. Ada perbedaan antara israf dengan tabdzir, ikhwan. Dua-duanya sama-sama mubadzir. Tapi israf itu berlebihan dalam spending dalam kebaikan. Kalau tabdzir itu umum, mubadzir. Biasanya dalam keburukan tabdzir itu. Itu bedanya tabdzir dengan israf. Ya. Kadang-kadang dikatakan bahwa israf itu mubadzir dalam kebutuhan. Ada tabdzir, mubadzir pada umumnya. Kata Nabi SAW, kulu washrabu walbasu wala tusrifu. Makan kebutuhan, makan. Minum kebutuhan, minum. Berpakaian, berpakaian. Dan jangan kalian tusrifu. Jangan kalian berlebihan dalam spending buat kebutuhan. Tapi ini bukan kebutuhan. Menghabiskannya demi memperturutkan hawa nafsu. Antum lihat kadang-kadang artis-artis ngevlog, vlog di YouTube. Kadang ada yang streaming, ada yang rekaman. Habis dari mall kemudian bawa banyak dari handbag, paperback yang banyak isinya branded. Ya. Wah. Keluar dari mall menuju parkir mobilnya tuh, "Pi, aku bawain lo, Pi," gitu. Hah? Masya Allah. Kemudian dibuka satu-satu atas nama review produk. Banyak produknya branded semua. Satu produk misalnya parfum harga 4 juta. Oke, hak dia lah, nggak apa-apa, fadhal beli. Tapi dia beli berapa parfum, 4 juta, 5 juta. Masya Allah. Hanya untuk parfum saja 4 model bisa hampir 20 juta. Gimana, Putra? Gimana? Gimana, Putra? 20 juta cuman buat parfum doang. Dan itu salah satu sampel. Belum bajunya, belum gaunnya, belum jam tangannya, belum lipstiknya, dan seterusnya. Lihat, itu untuk apa? Memperturutkan hawa nafsu. Dia rela untuk menghambur-hamburkan duit. Tapi untuk sedekah, infak, itu paling berat sekali. Padahal harta kita sesungguhnya yang kekal adalah yang dinafkahkan. Jika demikian, berarti dia telah menyatukan dua sifat buruk sekaligus. Kikir dan menghambur-hamburkan harta. Nauzubillah min dzalik. Menjamak dua karakter yang sangat buruk. Kikir dalam manage dan men-spending harta. Kikir dan mubazir, israf. Kikir merupakan bukti lemahnya mentalitas seseorang. Di samping sifat ini dapat mencederai keberagaman dan kehormatan manusia. Jadi jangan antum kira, ikhwan, baik orang barat, orang-orang kafir, bahwa sebagai muslim yang dia kuat dalam bekerja tapi kikir, maka orang ini mentalnya lemah karena takut miskin. Dan agamanya itu akan cacat dia. Ya. Bahkan kikir itu merupakan pelit, ya, merupakan sesuatu yang dapat mendatangkan kesengsaraan bagi diri sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang bakhil
Kata lain dari kikir. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari makhluknya, jauh dari surga. Itu orang yang bakhil. Jadi orang yang bakhil, kikir, dia nggak dekat sama Allah. Nggak, seandainya orang itu dekat sama Allah, maka dia tidak takut miskin. Kalau kita dekat sama orang yang sangat kaya saja, kita akan merasa tenang karena merasa banyak jaminan. Kan apa-apa ada orang kaya gampang lah, tinggal minta sama dia. Ya. Tapi ini tidak. Nggak mungkin dia dekat sama Allah yang maha kaya, kemudian dia takut miskin. Nggak mungkin. Makanya di foto-foto yang tersebar itu ada seorang dari berkulit hitam, orang Afrika, dagangan. Di sini apa? Kalimatnya apa? Kaifa akhshal faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin saya khawatir akan kefakiran bagaimana mungkin saya takut miskin sementara saya adalah hambanya Allah yang maha kaya. Jadi orang itu kalau makin dekat sama Allah, dia makin gak khawatir akan kemiskinan ini. Ya, ini kita ngomong kayak gini bukan mentang-mentang anak tinggal di Pondok Jatimurni, bukan begitu juga. Anda mau tinggal di mana? Insya Allah mudah-mudahan seperti ini juga prinsip kita semua insya Allah. Jangan juga nanti antum tentang kerja di lain parcel, antum enak saat nggak kerja di lain parcel, anak kerja di lain parcel dizolimi terus misalnya. Enggak, hatta kayak gitu. Mau dizolimin kayak gimana pun seseorang, hidup bagaimanapun seseorang dengan takdir yang Allah Ta'ala gariskan buat dia, kalau dia dekat sama Allah, dia tidak akan khawatir akan kemiskinan. Dan dia akan merasakan bahwasanya Allah itu maha kaya dan merahmati dia. Tapi antum lihat orang-orang yang kikir ini jauh dari Allah, yakin deh. Dan banyak dari mereka itu jauh dari makhluknya kecuali yang semisal dengan mereka. Sama-sama kikirnya. Sama. Ya burung-burung kan berkumpul dengan sejenisnya. Kalau antum lihat perkumpulan orang-orang kaya yang mereka memamerkan harta mereka, maka katakan ini perkumpulan orang kikir kayaknya. Coba sekarang harta mereka yang mereka pamerkan, kasih ke fakir miskin. Satu aja dari gelang yang mereka pamerkan. Satu aja. Gak bakal mau. Ini kan hasil usaha saya. Oh, karun. Ini karun ini. Ini nih peninggalannya zaman Nabi Musa nih. Bakal dia azab yang kayak gini. Ini kan karena hasil usaha, ini usaha saya dan seterusnya. Pakai jam. Ya sengaja. Masya Allah. Ada ininya, kemudian yang perempuan antingnya terbuat dari apa entah itu, mengkilap. Ya, lipstiknya aja glowingnya beda. Glowing ini beda itu. Tanpa perlu diedit. Ya udah banyak. Masya Allah, ini orang dia mau nikah atau mau apa kok kayak gini mana? Tapi cobalah, seserpihan dari perhiasannya dikasih ke fakir miskin, gak terima dia, karena khawatir kalau ada bagian dari hartanya hilang, Masya Allah, itu seperti hilang seluruh hartanya. Ana dulu di Cilangkap punya tetangga, kaya, Masya Allah. Sebenarnya orang baik, tapi ini bukan kikir dia insya Allah. Hanya aja karena orangnya tergesa-gesa. Baru disanturin maling, nggak ada yang dicuri. Itu langsung megap-megap itu. Ya langsung jalan di portal, marah dia. Padahal nggak ada yang dicuri, cuman kesanturan maling pas dia pergi, ada maling masuk, tapi nggak ada yang kecuri. Marah langsung pasang CCTV sana sini dan seterusnya. Apakah untuk menjaga harta itu kita harus sampai segitunya? Ya, Anda ini secara publik aja, publik. Ini sampai alhamdulillah Allah kasih keamanan di sini alhamdulillah sih. Anda nggak pernah dikunci, nggak digembok, nggak pernah, karena nggak bisa digembok ini karena terlalu ini ketat, nggak bisa digembok. Antum kini tip motor di sini. Bayar mana? Aman insya Allah. Berhari-hari. Beneran.
Berkali-kali tinggal nggak ada orang di rumah sama sekali berapa hari. Waktu sini nggak masalah, alhamdulillah. Tapi di sini ya, kalau di luar ya nggak bisa kayak gitu. Iya. Tapi betapa banyaknya orang yang betul-betul menggembok ini, menggembok itu, kena juga. Tapi betapa adanya yang, udahlah biarin aja lah, natural aja, nggak kena. Banyak orang-orang pemakan riba dan curang dalam memelihara hartanya atau mencari hartanya. Banyak dari mereka yang ketakutan. Kadang ketakutannya berlebihan. Ya, ngunci semua dikunci, alarm CCTV semua CCTV itu, semua sudut. Tapi kena juga. Beneran. Dan mengira bahwa dengan semua security dan keamanan tersebut dia terjaga dari azab Allah. Ternyata kemudian bisa terkena banjir dari sela-sela ubin keluar air. Rugi juga kan? Banyak orang-orang kikir mengira bahwasanya azab Allah itu akan termahjub dan bisa ditalangi dengan harta mereka. Enggak. Orang yang bersifat bakhil dekat dengan neraka, jauh dari surga. Orang yang bersifat bakhil, dadanya sempit, tidak akan memperoleh kelapangan hati. Enggak bisa. Tapi insyirahus sadar enggak dapat dia. Hatinya enggak bisa lapang. Gelisah, pikirannya menjadi dangkal. Di antara bentuk dangkalnya pikiran orang kikir adalah dia menghitung kira-kira berapa benefitnya kalau dia berbuat baik. Itu dangkal banget. Sedekah 10 kali lipat nanti dapat. Ya, antum sedekah 100.000 pasti dapat 1 juta nanti. Enggak, ini dangkal ya kawan. Dangkal. Dan ini menunjukkan kikirnya seseorang ketika dia sedekah. Sedekah itu serahkan pahala dan limpahannya pada Allah. Dan bahkan sebenarnya nggak boleh kita menominalkan dan memastikan nominal ganjaran dari Allah, karena Allah itu lebih dari itu. Ya, lebih dari yang dibayangkan. Jadi jangan dangkal pikirannya dalam orang kikir pikirannya bisa dangkal dengan apa? Kesederhanaan dan mentoknya dia di dunia. Jiwanya juga lemah. Di antara bentuk kelemahan jiwa orang yang kikir apa? Yaitu kekhawatiran yang berlebihan terhadap hartanya. Kegembiranya sedikit. Gimana bentuknya kok bisa orang kikir kegembiranya sedikit? Dikit-dikit waspada, hartanya hilang. Dikit-dikit waspada. Mau ngasih, mikir dulu. Padahal nggak seberapa dibandingkan harta yang dia miliki sekarang. Jadi nggak gembira ini. Sekarang enggak, antum dengan misalnya punya gaji sekian saja misalnya. Tapi antum bisa memberi orang, menafkahi istri nanti insyaallah dan seterusnya. Ada. Enak. Bahagia. Ngasih orang sesuatu, bahagia. Tapi ini orang kikir kegembiraannya sedikit karena yang dia tuju hanya untuk dirinya sendiri, terbebani dengan dirinya sendiri. Dan sering gundah dan juga gugup. Kebutuhannya pun hampir tidak pernah terpenuhi. Mau ini udah dapat, merasa butuh lebih lagi, nggak bakal habis kayak gitu. Dan dia hampir tidak pernah dibantu orang lain dalam memperoleh apa yang diinginkannya. Kasihan banget, nggak pernah dibantu orang lain dalam memperoleh apa yang diinginkannya karena orang juga menjauh darinya. Kikir nih orang, nggak usah bantu dia dah. Pun kalau misalnya ada orang membantunya, orang itu membantunya bukan karena tulus ingin membantunya, melainkan karena ada dapat feedback, gaji, dan lain-lain. Ya, Anda mungkin pernah menjumpai orang yang sangat kikir atau bakhil dengan kelebihan hartanya, ya. Padahal dia seorang kaya raya yang mempunyai harta yang cukup untuk menghidupi diri dan keturunannya walaupun ribuan tahun lamanya. Andai mereka dapat hidup selama itu. Termasuk cerminan potret kekikiran adalah
kikir terhadap jabatan. Kikir terhadap jabatan. Kikir terhadap ilmu. Wah, ini nggak mau ngasih ilmu. Ilmu itu diihtikar dan ditimbun buat dirinya sendiri. Padahal kan zakatnya ilmu adalah mengajarkannya, mengamalkan dan mengajarkannya. Ya, sesuatu kepemilikan ketika tidak dizakati, maka itu akan membusuk untuk dirinya, untuk pemiliknya. Maka orang yang kikir akan ilmu, ditanya nggak mau jawab, ya, dan diundang nggak mau hadir kecuali amplopnya gede misalnya. Ini kikir terhadap ilmu. Atau kikir terhadap nasihat, nggak pernah mau nasihat orang. Ditanya, tolong nasihatin saya. Antum siapa? Jadi jabatan dunia, ilmu untuk akhirat, nasihat juga untuk akhirat. Semua itu dia hanya untuk diri sendiri, nggak untuk orang lain. Maka bersikap pelit terhadap kebaikan ini adalah penghalang mental juara. Ya, setelah lari dari tanggung jawab, ya, kita udah membahas ya cita-cita dan mentalitas rendah di antara kurang bersemangat dalam menuntut ilmu. Udah kita bahas pernah. Kemudian malas berdakwah dan mengajak orang lain ke jalan Allah. Kemudian lari dari tanggung jawab. Ya, dengan beberapa sampel seperti melemahkan diri sendiri, menganggap diri sendiri itu lemah banget, atau melemahkan orang lain, atau menyepelekan persoalan, membesar-besarkan persoalan, pura-pura rendah hati. Kadang ada orang pura-pura rendah hati. Dan yang keempat yang telah kita bahas pada pagi hari yang berbahagia ini, yaitu bersikap pelit terhadap kebaikan, itu mengganggu diri kita menuju mentalitas yang tinggi, menuju mental juara. Ya, kalau misalnya orang mau juara, maka hendaklah dia jangan pelit terhadap kebaikan. Teruslah menebar manfaat dan kebaikan, baik kalau misalnya dia punya harta, dengan itu. Kalau dia punya ilmu, dengan itu. Bahkan kalau dia cuma punya senyuman, ya udah dengan itu. Harta nggak punya, ilmu nggak punya, ya udah cengengesan aja pada orang. Minimal itu, dia tebar kebaikan gitu loh. Minimal itu. Ya. Begitu. Ya, semoga bermanfaat dan jangan kita pelit apa yang kita punya dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan dari Allah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan, Syekh? Enggak ada. Cukup, alhamdulillah. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.